Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian di rumah? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Oke, kali ini sebelum kita belajar praktek ibadah untuk kelas 5, mari anak-anak sekalian kita memanjatkan doa kepada Allah SWT agar kita dijauhkan dari segala penyakit dan segala musibah yang tidak mengenakan. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ustadz akan menjelaskan tentang bab yang ketiga, yaitu tentang istinja. Nah, mungkin beberapa ada yang sudah pernah mendengar apa itu istinja. Nah, kali ini Ustadz akan jelaskan tentang 4 hal tentang istinja, yaitu tentang pengertian istinja, kemudian adab untuk istinja, dan yang ketiga cara beristinja, dan yang terakhir syarat beristinja selain menggunakan dengan air. Yang pertama, untuk pengertian istinja. Istinja menurut bahasa artinya terlepas atau selamat, sedangkan menurut istilah atau syariat Islam ialah bersuci sesudah buang air kecil atau buang air besar. Nama lain dari istinja perlu kita ketahui bahwasanya bahasa Jawanya cawi, ya istilahnya itu. Nah, indahnya di dalam Islam, ya, untuk menghindari najis yang materi sebelumnya, inilah cara bersuci menurut Islam, yaitu adabnya ketika beristinja ini hukumnya wajib. Ya, jadi hukumnya wajib, tidak boleh setelah buang air kecil atau buang air besar kemudian tidak beristinja atau tidak bersuci. Kenapa ini kan? Akhirnya terbawa najis, dan najis itu akan dibawa sampai di akhirat nanti, bahkan sampai disiksa di dalam kubur. Beristinja hukumnya wajib bagi orang yang baru saja buang air besar maupun air kecil, baik dengan air maupun dengan benda lain. Nah, ternyata ketika kita tidak menemukan air, ada benda lain, anak sekalian. Selanjutnya, caranya beristinja. Ya, kita menginjak di cara beristinja, yaitu dengan cara membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar maupun air kecil dengan air sampai bersih. Ukuran bersihnya ini terlihat tampak ketika apa? Ketika kalau mohon maaf ketika buang air besar, ya, tidak licin lagi sampai kesat, tidak licin sampai benar-benar bersih. Kalau buang air kecil berarti sampai benar-benar bersih, sampai kesat, sampai tidak ada kotorannya lagi, ya kan, sampai zatnya tidak ada. Nah, karena tidak kelihatan di belakang, nah caranya, ya kan, dirapat dengan tangan ini sampai kesat, tidak licin. Kalau masih licin, disiram lagi, dibasuh lagi sampai bersih. Berapa kali membasuhnya ketika buang air kecil? Teman-teman, anak-anak sekalian sudah paham, ya, ketika di sekolah bagaimana caranya? Kalau buang air kecil nyiramnya berapa kali? 10 kali. Kalau buang air besar berapa? 20 kali. Ustadz nggak hemat air. Insya Allah yang penting kita menjaga agar tidak terkena najis. Nah, salah satunya dengan cara beristinja seterusnya. Kemudian yang terakhir, anak sekalian, bagaimana ketika kita tidak menemukan air, kita di hutan, atau bagaimana ketika kita sedang kemarau panjang dan tidak menemukan air? Nah, satu, kita mencari batu atau benda yang keras, yang tentunya yang kesat dan harus suci, tidak terkena kotoran benda tersebut. Kemudian yang kedua, sekurang-kurangnya kita mencari 3 benda, ya, mencari 3 buah sampai minimal paling sedikitnya kalau 3 usapan. Kalau kurang ditambah lagi lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Kemudian syaratnya adalah najis yang akan dibersihkan belum sampai kering, ya. Jadi setelah, makanya dicari dulu, nyari benda dulu, ya, misalnya batu, cari batu yang penting tidak tajam, ya, batunya bisa untuk membersihkan. Cari dulu, jangan habis buang kemudian baru nyari, nah sampai kering, nah itu akhirnya apa? Sudah terkena najis. Kemudian najisnya itu tidak pindah dari tempat awal, misalnya di situ, ya sudah di situ, tidak melebar kemana-mana.
Kemudian yang terakhir adalah najis itu tidak bercampur dengan benda lain. Tadi tidak bercampur dengan misalnya tadi habis dibuat untuk bersuci kemudian dibuat bersuci lagi. Nah, itu nggak boleh. Jadi bendanya harus benar-benar suci, tidak benda atau batu yang keras ini tadi harus benar-benar suci, tidak terkena najis. Nah, itulah teman-teman bagaimana cara kita beristinja atau cawi menurut Islam. Alhamdulillah sudah kelas 5 pasti sudah paham semuanya. Intinya jangan sampai kita terkena najis baik buang air kecil atau buang air besar, karena najis itu nanti akan membahayakan kita di hari akhir maupun dalam kubur. Demikian cara beristinja, semoga bermanfaat dan anak sekalian faham betul-betul, bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.